tanawiyah, banyak sekali, mungkin sampai 20-30-an. Lil Qur'ani uslubu al-khas fi mukhatabatil ibadi fi kulli faridatin wa mawdu', wa lahu khitabuhu al-khas ma'a kulli qaum wa fi'ah. Gaya bahasa Quran itu berbeda-beda dan khas. Maksudnya khas itu adalah mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi ketika kita mendengar Al-Quran itu kita akan merasakan ini beda dengan syair, beda dengan hadis. Ini bukan Quran ini kayaknya. Ini adalah hadis karena Quran mempunyai gaya karakteristik tersendiri. Ya. Yang sering baca Quran, yang sering baca hadis, yang sering baca perkataan biasa akan menemukan ini Quran, ini bukan Quran. Karena mempunyai karakteristik yang tersendiri dan berbeda-beda terhadap punya karakteristik berbeda ketika menyampaikan kepada orang Yahudi di Madinah, berbeda dengan karakteristik ketika ditujukan kepada orang kafir Quraisy di Mekah. Punya karakteristik berbeda-beda. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Makkiyah itu kan tujuan kepada orang-orang kafir Quraisy ya, itu cenderung pendek-pendek. Satu ayat itu mungkin tiga kata gitu ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbil wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini untuk orang-orang Makkah. Nah, ketika untuk orang-orang Madinah, orang-orang Bani Israel, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Panjang kan ya? Kitabnya kepada Bani Israel. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Seperti itu. Kemudian yu'addu fahmul kalam bisyaq alladhi ini dah kita ke siaq ini. Warada fihi min ahamil maqumati fahmul Qur'an al-Karim wa istinbati hidayatihi. An-nazar fi siyaqil jumlah yatimu min khilali an-nazar lima qablaha wa ma ba'daha li ikhtiyaril ma'na alladhi tatabanna alaihi al-hidayah. Jadi bagaimana cara kita mengambil hidayah dengan konteks. Kalau konteksnya jumlah itu dengan melihat apa kata-kata sebelumnya dan apa-apa kata-kata setelahnya. An-nazar fi siyaqil ayah yatimu min khilali an-nazar lima qabla wa ma ba'daha li ikhtiyaril ma'na allati tatabanna alaihi hidayah. Juga sama kalau siyaqul ayah, ayat yang sebelumnya apa, ayat yang sesudahnya apa. Ini hampir sama dengan jumlah ya. Jumlah itu kan katanya artinya kalimat, ayah ya ayat. Kadang-kadang satu ayat terdiri atas beberapa jumlah. Kemudian an-nazar fi siyaqil mawdu', melihat dari segi temanya, yaitu dengan melihat al-ghurb alladhi tataba'a al-mawdu' wal kalam al-masaq min ajrihi, melihat bagaimana tujuan yang diinginkan dari tema tersebut, kemudian perkataan-perkataan yang disebutkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada juga siyaqus surah. Jadi melihat dari konteks surat itu bagaimana yatimu min khilalin nazar fi ghardiyal am, melihat tujuan utama dari suatu surat tersebut, topik-topik atau tema-tema yang ada di dalam ayat-ayat di dalam surat tersebut. Nah, ini siyaq yang tadi ya, siyaq. Yang kedua munasabat, yang ketiga munasabat. Al-munasabatu minha munasabatun baina ajza'is surati al-wahidati wa minha munasabat baina suwar. Jadi ada dua jenis munasabat secara umum. Munasabat antar ayat dalam satu surat atau munasabah antar surat. Nah, kalau munasabah di dalam satu surat, dalam satu surat itu ada munasabah awal surat dengan akhir surat. Ada munasabah antar ayat sesuai dengan urutan mushaf. Ayat kedua dengan ayat ketiga dengan ayat keempat dan sebagainya. Nah, kalau munasabat antar surat seperti yang kita kemarin bahas, ada antar awal surat dengan akhir surat sebelumnya, ya, atau awal surat dengan awal surat setelahnya. Nah, itu
ada kesamaan awal surat, kan? Seperti dalam surat banyakan yang sama itu dalam juz 28 ya, antara surat Shaf dengan surat Al-Jum'ah itu ada namanya kesamaan. Kemudian surat yang lain itu banyak subhanallahi ma fis samawati subhanallahi ma fis samawati. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya wurudu asmaul husna wa sifatil ula wa khatama katsir min ayatiha fi ghairi insijam ma'a mawdu'ati suwar wa wilayat Quran. Yaitu ayat. Jadi penyebutan nama-nama Allah, Ghafur, Rahim, Azizun, Hakim itu sangat sesuai, sangat relate sekali dengan tema dari surat tersebut. Jadi kalau temanya tentang keperkasaan, kekuasaan Allah, maka akhirnya adalah Azizun, Hakim. Tapi kalau temanya ya tentang Allah banyaknya dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan solusi dari dosa tersebut ya, agar kita dijauhkan dari dosa, diakhiri dengan Ghafurur Rahim, Al-Tawwabur Rahim. Ya. Ke al-i'rab wa ruknul ma'na wa ulumul Qur'an la taktamil ma'rifatuha illa bi ulumil lughal arabiyyah. I'rab, mengetahui i'rab dalam ilmu nahwu adalah suatu rukun makna. Rukun itu artinya sesuatu yang pokok dalam mengetahui suatu makna. Ini sudah mulai mantuk nih Umar dan Zulfikar. Sudah nggak diceritakan lagi kayaknya. Ada tidak mampu. Oke. Dan ulumul Quran itu nggak akan bisa sempurna kecuali dengan ilmu bahasa. Al-ikhtilafun nahwi al-mu'tabar lahu atharun ala ta'adudil ma'ani wa tanawwud dalalat. Pahman ayat ma'lum dari yang tajul amr ta'miyah qali arabihi ba'da tartibihi. Ini tadi sudah mengenai apa? I'rab. Jadi pada intinya i'rab sangat penting sekali dalam mengetahui makna. Nah, kita buka halaman ke 149. Safhah mi'ah tasi'ah wa arba'in. Kita akan masuk ke fase setelah itu adalah mufradatul wihdah. Jadi gabungan-gabungan beberapa daras dalam satu unit. Ya. Ini adalah terusannya. Jadi kalau seandainya sudah ke wihdat tentang mufradat, tentang jumlah, maka sisanya adalah wihdat sekarang ini. Pertama, turukul istinbat al-muta'alliqah bi usuli fahmil wahyi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ad-darsu tasi'. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan belajar qawaidul wahyi itu dalam an-nazar fi ahwali nuzul, tadabbur qiraatun nabi fi shalawat dzuriha. Nah, kemudian ad-dars 11 itu mengenai maqasid. Oke. Kita sekarang ke dars at-tasi' at-turuq al-muta'alliqah bi usuli fahmil wahyi, halaman ke 153. Ya. Ini sudah kita sampaikan ya gambaran umum buku ini atau pelajaran ini ya, ada 17 cara atau bagaimana kita menguatkan hidayah. Dan kita sudah awal dari mufradat, kemudian jumlah. Sekarang kita ke usul fahmil wahyi. Usul itu artinya jam'u minal asl, artinya al-qaidah, al-qawaid ma yubna alaihi ghairuhu. Faham, pemahaman, wahyu ya wahyu Al-Qur'an sebenarnya. Pertama, ini bab ini terdiri atas atas dua bagian. Dirasatu majmu'u adillatil wahyi, dengan dirasatu aqwalus sahabah dan tabi'in. Sudah, itu saja. Jadi ini ma yata'allaqu bi usul fahmil wahyi itu terbagi menjadi berapa? Dua saja. Oke. Yang berkaitan dengan apa? Dirasatu majmu' adillatil wahyi. Majmu' adillatil wahyi. Nah, yang kedua
dirasatu aqwal sahabat wa tabi'in. Nah, kalau yang ini Majmu'ul Wahyi itu sebenarnya adalah ayat-ayat Quran, ayatul Quran. Kemudian al-hadis. Ayatul Quran dan hadis. Pertama, ahamiyatun nazar fi majmu'atil wahyi fi hidayat. Min al-umuril muhimmati allati qararaha as-salaf anna al-fahma as-salima lil Qur'anil Karim la budda an yahmil ba'duhu ala ba'din wa yufassiru ba'duhu ba'dan wa an tajma'a adillatu wa an tujma'u al-adillatu allati waradat fi mawdu' al-wahid wa yakhruj minha bi hukmin mutawafiq. Jadi salah satu cara kita ingin mengambil hidayat itu dengan melihat ayat secara komprehensif, melihat berbagai macam ayat yang berkenaan dengan satu tema tersebut. Ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana sih hukumnya kita berpolitik, maka ayat-ayat yang politik dijadikan satu. Bagaimana kita seharusnya itu menangani mental health, kesehatan jiwa, ya, kesehatan mental. Ada ayat-ayat yang masalah mental dikumpulkan, gitu, ya. Karena memang Al-Quran itu yufassir ba'duha ba'dan. Al-Quran itu menafsirkan sebagian ayat menafsirkan yang lain. Ya, contohnya ya dalam surat ini nanti dalam surat Al-An'am disebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanannya itu tidak dicampuri dengan kezaliman, maka mereka itulah ada orang-orang yang aman, mereka itulah orang-orang yang berikan petunjuk. Nah, jadi syarat aman, kalau mau aman dan petunjuk harus beriman dan tidak dicampuri dengan kezaliman keimanannya. Nah, ketika itu para sahabat galau, ini ya Rasulullah, mana dari kita yang tidak terlepas dari kezaliman? Pasti semua orang pernah membuat kezaliman meskipun hanya sedikit, ya. Karena kezaliman itu sesuatu yang secara umum ya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau itu syarat keamanan, itu syarat dari mendapatkan petunjuk, ya ayyuna, siapa dari kami yang selamat bisa tahu dari situ. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dalam hadis tersebut, alam taqra qaula Luqman, apakah kamu tidak pernah membaca atau tidak pernah mendengar ya perkataannya Luqman, inna syirka la zulmun azim. Dan surat Luqman disebutkan, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innahu yashkur. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya wahai anakku, jangan berbuat syirik karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Maka kezaliman itu masuk dalam alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin adalah kezaliman dalam ya kesyirikan. Karena orang yang syirik itu sebenarnya adalah orang yang zalim karena menempatkan sesuatu tidak selayaknya, menempatkan Allah tidak pada selayaknya. Dia menempatkan Allah selayaknya dengan manusia atau sama dengan ciptaan yang lain dan mengangkat yang dia disembah itu selain Allah di posisinya Tuhan yang disembah, ya. Nah itu contohnya bagaimana suatu ayat menafsirkan ayat yang lain, yufassiru ba'duha ba'dan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini ada dalam hadisnya, insyaallah, atau hadis atau dalam ini tafsirnya adalah di surat An-Nisa.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang bersama orang-orang yang bernikah kepada Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Ada an'amanya. Allah memberikan nikmat kepada mereka. Jadi yang cocok dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang diberikan nikmat tersebut? Yang dimaksud dalam ayat ini ada dalam surat An-Nisa, yaitu para syuhada, siddiqin, nabiyyin. Nah, itu contoh lain. Ya, nah inilah yang disebut dengan turuq usul bagi ini. Kita mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema. Kalau kita ingin mengambil hidayah dari Al-Quran, apa caranya? Kita melihat atau mengambil atau mengkaji juga ayat-ayat yang satu misal, yang satu tema. Itu intinya. Oke. Contohnya ini ya, langsung kita contohnya saja ya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Ini perkataannya Suyuti ya. Wa mu'dhamu ayatul Qur'an la takhlu an ahkam mustamila ala adabin hasanah wa akhlaqin jamilah. Thumma min al-ayat ma saraha bil ahkam wa min ma yukhadhu bi turuqi al-istinbat. Imma bila dhammin ila ayatin ukhra ka istinbat tahrim istimna. Larangan untuk apa istimna itu? Onani. Nah, itu dari kata-kata dari ayat Allah walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang dengan farajnya mereka menjaga faraj. Nah, termasuk di dalamnya adalah onani. Karena apa? Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka. Berarti kalau non istri-istri mereka seperti onani atau seperti berzina dengan wanita selain istrinya, ya itu tidak sesuai dengan ayat ini. Seperti itu ya. Ada wamra'atu amatul hatab, ada juga fa'ana basyiruhun wa badaghu ma kataballah. Ini ayat-ayat yang lain ini. Istinbat dari ayat yang lain. Oke, fi ma yu'khadhu min al-ayat al-qur'aniyah mimma huwa musarrah biha la yahtaju muslimat wa ala qismain. Ya, meskipun demikian, meskipun kita ada salah satu cara, yaitu dengan apa? Mengumpulkan ayat-ayat atau dalil-dalil misal, ya. Ini bukan cara satu-satunya. Jadi selain ini pun bisa. Maksudnya apa? Kita mengambil istinbat dari hidayah dari ayat Quran itu ada dua jenis ya. Bisa langsung dari ayat tersebut atau harus kita kumpulkan dengan ayat yang lain. Oke? Jadi mengetahui atau mengambil makna atau hidayah dari ayat Al-Quran ya tidak harus kita mengumpulkan dulu seluruh ayat baru kita menyampaikan ini hidayahnya, tidak. Namun bisa langsung dari ayat tersebut atau bisa dengan ayat-ayat yang lain. Nah, maka di sini di 155 disebutkan ma yustambatu min ghairi dhamimatin ila ayatin ukhra. Ada ma yustambatu ma'a dhamimatin ayatin ukhra. Nah, ini perkataannya ini Ibrahim Al-Abyari. Ini dari yang tadi Iqlil Istinbatin Tanzil kan, karya Suyuti. Nah, ini. Jadi ini sudah menjadi kaidah para ulama ya. Nah, jadi ketika kita mengambil istinbat atau hidayah dari Quran, ya, bisa langsung dari ayatnya orang bisa dilakukan, atau kita tadi cara yang ini yang kita pelajari sekarang ini, yaitu mengumpulkan dengan ayat-ayat yang satu misal.
contoh yang tanpa harus dikumpulkan dengan ayat yang lain itu surat ini Maryam. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada in kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Nah, ini tidak perlu dikaitkan dengan ayat yang lain, sudah jelas bahwa tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia sebagai anaknya gitu ya. Masing-masing akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, sebagai makhluknya, bukan sebagai anaknya. Jadi ini tidak perlu diambil dari ayat yang lain ya. Kita sudah bisa memahaminya. Dan kalaupun kita ambil dari ayat yang lain juga bisa ya, kayak lam yalid wa lam yulad kan sama sebenarnya. Oke, jadi gitu. Yang kedua, ma'adul dengan ayat ukhra seperti perkataannya Ali dan Ibnu Abbas, aqallul hamal sitata asyhur. Jadi istinbat atau hidayah ini atau hasil dari pemahaman ini itu diambil dari tidak hanya dari satu ayat, namun gabungan dari beberapa ayat. Ya. Minimal berapa lama minimal seorang itu hamil? Nah, itu berapa? 6 bulan. Itu dari mana? Nah, dari ayat Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Menghamil dan menyusui itu 30 bulan. Ya, kalau 30 bulan, kemudian fisaluhu fi amain. Ada ayat lain dalam surat Luqman, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Amain itu 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. 30 bulan dikurangi 24 bulan jadinya 6 bulan. Itu fokus pada hamilnya. Itu tadi ini bagaimana kita mengambil suatu hidayah dari beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, yang nomor 2 ini amsilah, contoh-contohnya perjelas lagi. Tadi kita sudah bahas yang pertama tadi ya, fisaluhu salasina syahra. Ada yang lain. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itu artinya apa? Bahwa yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kalau ada orang yang mengaku alim, mengaku pintar, mengaku ulama namun tidak takut Allah, ya belum ulama sebenarnya. Karena hanya ulama sajalah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang lain, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Ini surat Bayyinah ya. Orang-orang yang beriman beramal saleh adalah orang-orang sebaik-baik makhluk. Mereka mendapatkan surga dan sebagainya. Oke. Ini perkataannya siapa ini? Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Itu tentang taklim wal muta'allim sebenarnya. Dia mengatakan apa? Faqtadat al-ayatan. Jadi dia menggabungkan 2 ayat dalam mengambil hidayah. Oke? Humul ladzina anal ulama humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala wa innal ladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah. Nah, ulama orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itulah sebaik-baik makhluk. Di mana dapatnya ini? Ya dari gabungan dari 2 ayat itu. Fayantaju anal ulama'a humul khairul bariyah. Nah, kalau kita lihat di ujung ayat Al-Bayyinah, dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi jannat surga-surga itu di akhir surat Al-Bayyinah liman khasyiya rabbah, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, dzalika liman khasyiya rabbah tadi
itu balasan untuk siapa? Khairul bariyah. Jadi kan jazaohum kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum. Jadi jannah itu jaza balasan bagi orang-orang yang khairul bariyah, bagi orang yang sebaik-baik makhluk. Nah, dan itu bagi orang-orang yang takut khasyya rabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama. Maka ulama adalah khairul bariyah. Yang tadi ngantuk mungkin belum paham ya. Yang dari videonya kita bahas lagi. Oke, di ayat surat apa namanya? Al-Baqarah ya, yang insyaallah itu Fatir. Oke, insyaallah ulama ya, ulama itu apa? Insyaallah ulama itu takut kepada Allah. Oke, ini dalam surat Fatir. Kemudian dalam surat Bayyinah dikatakan khairul bariyah. Khairul bariyah. Khairul bariyah artinya apa? Sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ya orang ya. Itu adalah setiap orang mendapatkan jannah. Oke. Jannah itu di akhir ayat ini disebutkan apa? Liman khasyiya. Nah, jadi jannat itu bagi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang takut pada Allah Subhanahu wa taala? Banyak di sini, yaitu para ulama. Nah, maka ulama adalah khairul bariyah. Mengapa khairul bariyah? Ya karena dapat jannah, dan jannah itu kata Allah bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dan ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Maka para ulama itu adalah sebaik-baik makhluk. Kalau kita tanya, siapakah sebaik-baik makhluk? Jawabnya siapa? Para ulama. Mengapa? Karena mereka mendapatkan jannah. Dan jannah itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gabungan dari beberapa ayat. Ini contoh dari hidayat yang bisa kita ambil daripada gabungan dua ayat ini. Ya. Jadi mungkin kita bisa khulasokan. Jadi ada hidayat yang bisa kita ambil dari satu ayat, ada hidayat yang kita bisa ambil dari beberapa ayat. Yang kita bahas sekarang itu yang tadi ini majmu beberapa ayat tadi ya. Ini contoh dari kajian ayat-ayat yang mutafarriqah, berserakan. Ada yang surat Fatir, ada yang surat mana? Al-Bayyinah. Ada yang Baqarah, ada yang di mana-mana. Nah, ada hidayah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang mutawaliyah. Mutawaliyah itu apa? Tersusun bersambung satu demi satu gitu ya. Satu demi satu. Jadi tidak berserakan, jadi berurutan gitu ya. Itu dalam surat Al-Haqqah ayat 4 sampai 12. Nah, di sini kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma sampai akhir uzun wa'iyah. Di sini kita dari Adwaul Bayan ayat Syamsuddin. Dia bilang apa? Fa hadhil ayatu mujtami'atun tufidu tanawwu al-adadi alladhi akhadha Allah ta'ala bihi al-umama wa huwa ma'a ma fihi min al-dalail al-quwwati wal qudrati fihi katsirun min ad-dalail al-'izati wal 'ibrah. Jadi pada intinya
keseluruhan ayat ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, memiliki kekuatan, dan menunjukkan berbagai macam azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat yang menentang Allah Subhanahu wa taala tidak mau beriman, gitu ya. Jadi bisa apa? Ayat-ayatnya itu berurutan, ya. Ada yang berserakan di mana-mana, ada yang surat ini, ada surat ini, ada surat ini. Nah, gitu ya. Yang berurutan ini hampir sama dengan siap, hampir sama dengan munasabat melihat ayat sebelumnya, ayat sudahnya, gitu ya. Oke, al-misal salis istinbatu hidayat min majmu'atul ayat Qur'aniyah mutataliyah wa mutafarriqah. Jadi ada gabungan antara tadi yang berserakan dan juga yang berurutan. Jadikan satu. Ini ada dalam surat Al-An'am. Ini tentang munazarah. Apa itu munazarah? Debat ya, debat memang dengan debat tauhid. Ini ketika datang Lail, kemudian Ibrahim mengatakan hadza rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam itu ro'a kaukaba. Kaukaba itu apa artinya? Bintang. Ketika bintang itu tidak bersinar lagi, malam ini bukan jadi Tuhanku, gitu kan. Kemudian kita melihat qamar, gitu, bulan. Kemudian dia mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika sudah pergi, gitu ya, tersingkap, enggak bersinar lagi. La illam yahdini rabbi qala la ilaha illa aku namakum qaumid dhalin. Bal juga qala hadza rabbi hadza akbar falam akhras qaryam ini bari'un mimma tusyrikun. Ini munazarah. Oke. Pada intinya ini ada ayat-ayat tentang tauhid ya sebenarnya. Ini wajah dan sebagainya. Kita gabungkan dengan yang lain. Inna Ibrahim kana ummatan qanitatan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. An-Nahl 120. Ini juga tentang tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi antara ayat yang tadi berurutan dengan ayat ini masih nyambung. Bisa kita adakan istikhrajul hidayat dari berbagai macam ayat-ayat tersebut. Oke. Ada yang lain, hidayat dari beberapa ayat yang mungkin nampak bertentangan padahal tidak bertentangan. Itu ada dalam surat ini. Ada istinbatul hidayat min majmu'at adillal Quran was sunnah. Jadi gabungan antara Al-Quran dan sunnah. Contohnya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang diberikan kepadanya apa yang datang kepadanya, kemudian hati-hati mereka wajilah, kayak resah gitu. Annahum ila rabbihim raji'un, ketika bahwa mereka kembali kepada Tuhannya. Apa resah di sini? Nah, kemudian ini dalam ayat Mafatihul Ghaib, ini karya Razi. Dia mengatakan apa? Ayat ini menunjukkan sifat orang-orang mukmin. Dallat ala anna al-mustajma'a li tilka sifat as-salas ya'ti bi ta'at ma'al wajal wal khauf min at-taqsir. Jadi maksudnya mereka itu sudah beribadah yuktuna ma atau mereka sudah yuktun, mereka sudah datang. Maksudnya mereka telah beribadah, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada perasaan khauf, wajal khauf, resah, min at-taqsir, kalau seandainya ibadahnya tidak sempurna, ya, tetap ada perasaan seperti itu. Itulah sifatnya orang-orang mukmin. Wa dzalika huwa nihayatu maqamatis siddiqin. Inilah puncak daripada maqamat atau tingkatan orang-orang yang siddiq, yaitu mereka resah terhadap ibadahnya. Jangan-jangan ibadahku ini masih tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan, ya, kurang khusyuk, kurang membersihkan hati, kurang sebagainya. Nah, itu sifatnya orang-orang mukmin. Dan kata Ar-Razi,
nihayatu maqamatis siddiqin, puncak derajat orang-orang yang siddiqin. Nah, Imam Ar-Razi itu mengambil hidayat seperti itu dari ayat ini, itu dari mana referensinya? Mengatakan qulubuhum wajilah, itu resah dari taksir, resah dari kurang sempurnanya ibadah. Taksir kan qassara yuqassiru, artinya kurang dari ibadah. Dari mana? Dari hadis. Wa hadhihi hidayatu mustafadatun min hadis Aisyah radhiyallahu anha bi annaha qalat lin nabi ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Jadi kan yu'tuna ma atau gitu kan, apakah mereka orang-orang yang minum khamar dan orang yang mencuri? Qala, Rasulullah mengatakan, la ya binti Siddiq, bukan ya wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu kan apa namanya, gelarnya siapa? Abu Bakar. Mengapa kok Siddiq di sini disebutkan? Nah, binti As-Siddiq, ya karena anak itu ya biasanya mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Kalau orang tuanya itu membenarkan, maka anaknya juga ikut membenarkan. Maka binti Siddiq, bukan binti Abu Bakar. Nah, bukan Aisyah, enggak langsung dikatakan ya Aisyah, namun binti As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun mereka itulah ya. Jadi ketika ayat ini turun, Aisyah tanya kepada Rasulullah, apakah mereka itu ada orang-orang yang qulubuhum wajilah, yaitu hati-hatinya mereka itu, hatinya itu masih galau, masih khauf. Itu adalah orang-orang yang minum khamar atau orang-orang yang mencuri, ya karena dosanya mereka jadi hatinya enggak tenang. Nah, enggak, ternyata la ya binti Siddiq, kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang bahkan berpuasa, sholat, bersedekah, namun mereka khawatir kalau ibadah-ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya resah. Fal hidayatul lati istambataha Ar-Razi mabniyatun ala hadzal hadis. Maka hidayat yang disimpulkan oleh Imam Ar-Razi itu berdasarkan pada hadis ini. Nah, seperti itu. Nah, ini hadis Tirmidzi dan sebagainya, ini menyalahkan hadis ayat tersebut. Ya. Nah, inilah bagaimana kita mengambil hidayat dengan apa? Dirasatu majmu'ul adillatil wahyi, imma min ayatul Quran atau apa namanya, tafsir tematik atau hadis. Nah, yang selanjutnya kita langsung saja dirasatu aqwalus sahabah wa tabi'in. Jadi usul fahmil wahyi atau bagaimana kita mengambil hidayat berkenaan dengan pokok-pokok pemahaman wahyu itu dengan melihat Quran sendiri, melihat hadis, atau melihat perkataan sahabat dan tabi'in. Dan inilah yang disebut dengan turuq tafsir yang ada di ulumul hadis. Jadi kan ada tafsir di Quran, ada tafsir bil sunnah nabawiyah, tafsir di aqwal sahabat, ada tafsir di aqwal at-tabi'in. Nah, ini sama sebenarnya, hanya saja ibarah atau ungkapannya berbeda. Pertama yang dibahas ahammiyatul istifadati min athari sahabati wa tabi'ina. Mengapa kita perlu mengambil perkataan sahabat untuk memahami Al-Qur'an? Karena inna sahabata hum a'lamul ummati bi kitabillahi ta'ala ba'da rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu golongan orang-orang yang paling mengetahui Al-Qur'an setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahumul ladzina 'allamahumun nabi wa rabbahum. Mereka itulah orang-orang yang langsung dididik oleh Nabi. Nah, kalau kita kan dididik oleh
ustaz-ustaz kita, orang tua kita. Lah ini para sahabat langsung Nabi sendiri yang mendidik. Kita nggak merasakan mereka. Kita nggak merasakan bagaimana hidup bersama Nabi, nggak merasakan hidup diperingatkan Nabi, nggak merasakan hidup dimarahin Nabi. Kalau marah, nggak pernah marah ya Nabi ya. Nggak pernah hidup bercanda dengan Nabi, kan beda. Dulu guru-guru senior ya sering mengatakan, dulu ketika saya belajar dengan Imam Zarkashi, Kiai Zarkashi, saya di sini ini. Itu beda rasanya dengan kita yang nggak pernah langsung bertemu dengan Kiai Haji Imam Zarkashi. Dulu katanya ketika Kiai Haji Imam Zarkashi itu di Gontor masuk, ya, kemudian mengajar, itu nggak ada yang ngobrol, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tidur, ya. Bahkan ketika beliau keluar, ditaruh saja pecinya, itu nggak ada murid yang berani untuk keluar dari ruangan karena saking wibawanya Kiai Haji Imam Zarkashi. Pecinya ditaruh di meja, beliau keluar nggak tahu kemana, semuanya masih dalam posisinya, wudhu oleh imam, gitu ya. Dan tidak berani untuk keluar dari ruangan. Itu kan cerita ya, kita nggak merasakan langsung ya. Akhirnya kita juga nggak mempraktikkan hal itu. Ketika guru kita mengajar kita, ya kita kadang-kadang ngantuk, kita kadang-kadang ngobrol sendiri dengan teman, nggak memperhatikan, karena kita nggak dididik langsung oleh Imam Zarkashi, gitu. Masih cerita-ceritanya saja. Nah ini para sahabat loh, dia langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Kita hanya mendengar dari hadis-hadisnya saja, nggak langsung dididik oleh Nabi. Yang cuma dari hadis-hadis saja kita, wah jadi luar biasa, maksudnya mendapatkan insight, mendapatkan bagaimana kunci kehidupan, apalagi mereka yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang kita cuma dengar dari hadis-hadisnya doang 14 abad yang lalu, itu kita sudah luar biasa, apalagi mereka yang langsung sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka yang paling tahu Al-Quran, ya, paling tahu sirah, karena didikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Maka perkataan-perkataan mereka juga perlu untuk dilihat, diperhitungkan untuk memahami Al-Quran. Kalau kita kan memahami Al-Quran, ya kadang-kadang kita masih pakai perasaan, pakai pemikiran kita, pakai olah pikir kita. Nah, para sahabat langsung diajari langsung Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Wa humul ladzina nazzala al-Qur'ana bi lughatihim, dan mereka itulah yang memiliki kemampuan bahasa saat Al-Qur'an itu turun, dan Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, lisannya orang-orang kaum ketika itu. Jadi pada saat itu, ya kan, kalau apa karena bahasa Arab, maka bahasa Arab pada zaman itu, tentunya bahasa pada zaman itu berbeda dengan bahasa pada zaman sekarang. Zaman sekarang sudah tercampur dengan amiyah, sudah tercampur dengan istilah-istilah dari bahasa Inggris yang diarabkan dan sebagainya. Nah, maka mereka juga orang-orang yang lebih paham daripada kita. Kita masih pakai bahasa Arab model terjemahan, model-model kamus. Nah, mereka langsung di zaman Rasulullah SAW. Maka itulah mereka perlu diperhitungkan. Contoh hidayah dari Al-Quran, namun kita mengambilnya melalui akhbar aqwalus sahabah. Contohnya dalam ayat dalam halaman 161 Al-Haqqah nah 17. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ini enggak ada referensinya sayangnya ya. Mungkin Nazmud Durar ya atau mana.
Ibnu Abbas mengatakan ini bahwa yang dimaksud dengan samaniyah itu adalah 8 malaikat. Jadi yang menggendong yahmil itu membawa arsy-nya Allah itu berapa? 8. 8 itu apa? 8 apa? 8 malaikat atau 8 apa? Ibnu Abbas mengatakan 8 malaikat. Apakah malaikat disebutkan dalam Al-Quran? Samaniyatu malaika? Kan enggak. Taunya dari mana? Dari Ibnu Abbas bilang gitu. Ibnu Abbas dari siapa? Rasulullah SAW. Oke, dari sini kita bisa mengambil perkataan sahabat untuk mengambil hidayah. Contoh yang kedua, qaulul biqai. Ini ada referensinya ya, Nazmud Durar Biqai. Ini ayatnya ini suatu nasr, fi akhir suatu nasr. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di sini Al-Biqai seorang mufassir itu mengambil dari mana? Dari perkataannya Ibnu Abbas. Jadi yang dimaksud dengan tasbih ini adalah tanzih, naqs dan sebagainya dan menunjukkan bahwa mautnya Nabi Muhammad SAW itu telah dekat. Ya, maka perintah kepada Nabi untuk bertasbih, beristighfar dan sebagainya. Itu ya. Jadi Al-Biqai itu mengambil dari siapa? Ibnu Abbas. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, wahai orang beriman, bagi kalian diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan pernah mencelakakan kalian orang-orang yang celaka kalau seandainya kalian itu telah diberikan hidayah. Nah, ini Al-Baydawi salah satu mufassir terkenal, dia punya karangan Anwarut Tanzil. Dia mengambil tafsirnya ini dari siapa? Asar an Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu mempunyai penafsiran mengenai ayat ini dan Al-Baydawi mengambilnya. Innakum taqra'una hadhil ayah wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdu'iha wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna nasa idza ra'aw al-munkar wa la yughayyirunahu aw syakallahu an ya'ummahum bi iqabihi. Abu Bakar pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, ya. Bukan di ayat yang lain. Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya manusia ketika melihat kemungkaran dia tidak mengubahnya, maka bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kemungkaran itu ditimpakan kepada banyak orang, atau azab Allah timpakan kepada banyak orang. Ausyakallahu an ya'ummahum bi'iqabihi. Maka dalam syariat Islam ada namanya an-nahyu 'anil munkar. Faisa amr bil ma'ruf saja, namun ada an-nahyu 'anil munkar. Oke. Ini perkataan Rasulullah ini Abu Bakar sebutkan ketika mengomentari ayat ini. Maka ayat ini sebenarnya ada hidayah, kata Baydawi, untuk kita melarang orang-orang yang berbuat kemaksiatan. An yunkiru al-munkir hasba taqat, an yunkiru al-munkara hasba taqatihi. Jadi ayat Al-Baydawi itu menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini juga mengandung pelajaran kita seharusnya mengingkari kemungkaran.
Apakah mengingkari kemungkaran itu ada dalam ayat ini? Disebut secara eksplisit? Tidak. Kan enggak. Dari mana Al-Baydawi dapatnya? Al-Baydawi dapatnya dari perkataannya Abu Bakar. Ya. Abu Bakar dari mana dapatnya? Dari Rasulullah SAW. Nah, jadi ini rantai keilmuan. Kita jelaskan lagi ya, mumpung ada yang ketinggalan. Rasulullah bilang apa? Bahwa kalau seandainya orang itu diemin kemungkaran, bisa jadi iqabnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang banyak, ya. Adamul inkar. Oke. Adamu ingkaril munkar bisa juga mana al-adab. Jadi perkataannya siapa? Rasulullah SAW. Inna nasa idza ra'au al-munkara wa la yughayyirunahu au syakallahu an ya'ummahum bi iqabihi. Ini perkataannya Rasulullah SAW. Didengarkan oleh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu ujuk-ujuk, atau tiba-tiba menyebutkan ini itu kenapa? Dia mau komentari bahwa kalian innakum la tad'una hadhil ayah fi mawdi'ihi. Engkau tidak menempatkan ayat ini pada tempatnya. Ayat itu maksudnya apa? Ayat yang ini. La yadur alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Nah, akhirnya Baydawi, jadi Baydawi ini dia menafsirkan ayat ini berdasarkan perkataan siapa? Abu Bakar, ya. Abu Bakar mengatakan bahwa dalam ayat ini juga ada perintah apa? An-yunkir atau perintah ingkaru al-munkar. Ingkarul munkar. Nah, di sini wa minal ihtida'i an yunkirul munkar hasba taqatihi. Jadi termasuk hidayah dalam ayat ini adalah mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi Baydawi mengambil hidayah dari ayat ini berdasarkan perkataannya Abu Bakar. Abu Bakar dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Nah, inilah pengambilan istikhrajul hidayah dengan ma yata'allaqu bi usul fahmil wahyi, dengan dirasatu aqwalis sahabah wa tabi'in. Jadi mengambil hidayah melalui perkataannya sahabat dan tabi'in seperti yang dilakukan oleh Al-Baydawi. Dia mengambilnya dari Abu Bakar atau dari Rasulullah SAW. Nah, an-yunkirul munkir nggak ada dalam ayat ini. Kok bisa dapat Baydawi? Dari Abu Bakar. Abu Bakar dari siapa? Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ada juga aqwalut tabi'in. Ini kan tadi sahabat ya Abu Bakar, Ibnu Abbas. Karena aqwalut tabi'in. Aqwalut tabi'in itu tabi'in adalah generasi setelahnya sahabat. Mereka nggak ketemu Rasulullah, belajar dari para sahabat. Maka mereka juga mewarisi ilmunya sahabat. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat
langsung kepada mereka. Nah, kalau kita lihat Gontor berarti mungkin generasi kedua gitu ya. Kan ada eranya Imam Zarkashi. Kemudian murid-muridnya ya seperti Ustaz Syukri, Ustaz Hasan itu orang-orang yang sahabat. Lah generasi setelahnya yang diajar oleh Imam Abdul Syukri, yang diajar oleh Ustaz Hasan, itu adalah generasi tabi'in. Jadi mereka masih masih mempunyai ilmu yang diserap langsung daripada tabi'in sahabat tadi. Antum pernah diajar oleh Ustaz Hasan? Ustaz Hasan masuk kelas ngajar antum pernah? Nah, saya pernah. Berarti saya era tabi'in. Ustaz Hasan mengajar hadis ketika anak kelas 6. Jadi antum masih kalau dalam bidang hadis ini ya, dalam hadis antum masih dibilang generasi generasi mungkin atba' tabi'in. Nah, saya tabi'in. Kehadisan. Nah, ini saya langsung dari Ustaz Hasan. Ya, Ustaz Hasan dari generasi selanjutnya adalah Imam Zarkashi. Jadi seperti itu. Mana yang lebih paham mengenai kehadisan, apa yang musnad hadis menurut Gontor atau menurut Imam Zarkashi? Yang lebih paham Ustaz Hasan daripada saya. Nah, saya insya Allah lebih paham daripada antum. Nah, gitu. Nah, maka aqwalut tabi'in itu juga termasuk yang diperhatikan saat istikhrajul hidayat Al-Qur'aniyah. Oke. Umpamanya dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat." Ini tentang istiwa ya. Istiwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa ke langit ya. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian membuat 7 langit ya. Ibnu Jarir At-Tabari ini dalam kitabnya Jami'ul Bayan mengatakan wa aulal ma'ani, makna yang paling utama, yang paling bagus gitu ya, alaihinna wartafa'a, meninggi dan bertinggi gitu ya. Fastafada hadzal ma'na min majmu'i ma nuqila 'anis sahabati wa tabi'in rahimahullah ta'ala fi ma'na istiwa. Faqad sabata an Abi Aliyah annahu qala istawa ila sama irtafa'a. Jadi naik. Ini Abu Al-Aliyah itu salah satu tabi'in, jadi generasi yang belajar pada sahabat tadi. Wa an Mujahid juga sama, orang yang belajar kepada sahabat tabi'in, mengatakan istawa artinya ala, naik. Ini. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari mengambil dari para sahabat dan tabi'in. Maka kalau antum buka kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari itu banyak sekali perkataan-perkataan naqal hadis dari perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Maka kitabnya masyhur dengan nama kitab Tafsir Bil Ma'thur. Jadi kitab tafsir yang isinya adalah riwayat dari sahabat, tabi'in, dari Rasulullah SAW. Ini ada juga Tawdiyah. Tawdiyah itu artinya apa? Nah, di sini ada dari tidak disebutkan namanya. Jumhur saja disebutkan, nggak ada nama sahabatnya, nama tabi'in nggak ada. Ada juga fasajadu. Nah, ini qala as-Suddi jami'ul malaikah sajadu li Adam. Suddi an asy'akhihi, ini Suddi tabi'in juga. Ada wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Imam Mawardi dalam kitab tafsirnya An-Nuqtul Uyun mengumpulkan beberapa pendapat. Qala Ibnu Abbas, qala Atha Asy-Sya'bi, Mujahid. Berarti dia menggunakan perkataan sahabat dan tabi'in untuk menentukan perkataan atau
menafsirkan musola di sini sejauh mana. Nah, ada yang mengatakan katakannya ittakhadhu musollatnya berhaji, wattakhidhu min maqam Ibrahim musola. Jadi jadikanlah dari maqam Ibrahim itu musola, maksudnya adalah berhaji. Nah, itu versi satu, yang itu perkataannya Ibnu Abbas. Yang kedua adalah jadikanlah dari maqam Ibrahim itu musola, yaitu berkaitan dengan Arafah, Muzdalifah, Jamarat, perkataannya atau Sya'bi. Dan itu adalah orang-orang para tabi'in generasi kedua tadi. Nah, ada juga yang ketiga adalah haram kullu, jadi ke tanah haram seluruhnya, kota Mekah seluruhnya yang ada batasan haramnya itu. Ada juga mengatakan hanya Masjidil Haram. Nah, ini. Itu pada intinya adalah dirasatu aqwalus sahabah wa tabi'in. Hada muhim jiddan listikhraji al-hidayat minal Qur'an al-Karim. Oke, sebelum kita membuka sesi pertanyaan, kita akan menjawab dulu asilah yang ada di buku, biar tidak seperti pertemuan yang telah lalu ya, kita lupa menjawab. Dha' alamatul shah amama ibarah in kanat sahihatan aw alamatul khata' in kanat khati'atan. Pertama, yastanbitul ulama'u al-hidayata aw al-hukma min khilali an-nazar fi aktsarin min dalilin faqat. Hadha sahih am la? Nas'al ila man hada? Umar. Man? Zulfikar. Nah, tafadhal Zulfikar. Ada lain. Oh, ada Zaki Muraten. Insyaallah. Khair insyaallah. Khair. Yastanbitu al-ulama al-hidayah awil hukam fi min hilalin nadari fi aksari min dalilin faqat. Nah. Sahih. La. La. Hada khata. Limadha? Kadzalika yastanbitu Min dalilin faqat atau min wahid atau aktsar. Jadi kan di sini kita ada ada dua jenis pengambilan istinbat. Ada yang langsung ke satu ayat tersebut, ada yang ke beberapa ayat, gabung dengan beberapa ayat. Jadi bisa dua-duanya. Jadi tidak hanya aksar min dalilin. Oke, jadi ini khati'ah. Yang kedua, Zaki. Fahmu salim ilal Qur'an al-Karimi ayyahmila ba'duhu ala ba'd wa yafassiru ba'duhu ba'dan. Sah. Nah, sahih. Ibarat sahih. Yang ketiga, Zaki lagi kan dua. Al-hidayatul Qur'aniyatu kulluha musarrafun biha la tahtaju ila juhdun wa wastinbat. Khata. Nah, ada man yahtaju ila dalil. Ya, kita terus dulu ya. Ya, cepat. Yang selanjutnya siapa? Umar bin Wahid, silakan. Komsa. Komsa, tafadhal. يبنى القول في الهداية على ما قاله أئمة التابعين من معاني أو هداية واستنباطات. صحيح. Nah, ini sesuai dengan yang tadi ya. Yubnal qaul fil hidayah ala ma qalahu. Nah, bisa gitu ya. Sahih. Next. Coba lagi mengatakan Ini mengatakan selanjutnya. ضم آيات إلى أخرى داخل في قسم الهداية الصريحة.
Mana? Apa? Belum cek. Iya, khata. Dan tadi kan disebutkan ada yang sharihah, ada yang ghairu sharihah. Ada di halaman 154 ya. Paragraf terakhir atau kalimat terakhir. Itu ya. Nah, selanjutnya ini Al-Fabin, silahkan. Hidayatut tasbihi akhiru surati An-Nasri wa annaha nu'iya lin nabi sallallahu alaihi wasallam istifadat an Alif ibnu Umar radhiyallahu anhu, ba ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Jim ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dal Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jim ibnu Abbas. Sahih Ibnu Abbas, betul Ibnu Abbas. Yang kedua, ini sesuai dengan absen Ahmad Doni. Jam'ul adillati allati atahaddatsu 'an mawdu'in wahidin wa hamlul Qur'an ba'duhu 'ala ba'd. Alif min turuqil wusul lil hidayatil kulliyah wal juz'iyyah, ba min turuqil wusul lil hidayatil kulliyah, min turuqil wusul lil ma'na al maqsud, dan min ittiba'il al mutasyabih. Alif Sahih. Min ittiba' turuq usul al-hidayah al-Qur'aniyah imma kulliyatan aw majuziyah. Selanjutnya Zaki sudah ya. Awal Qaul ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Alif masalu hidayatin min aqwali tabi'in, ba masalu hidayatin min aqwali sahabah, jim masalu min majmu'in adillatil Qur'an wa sunnah, dal masalu majmu'in adillati mutafarriqah zahiraha at-ta'aruf. Nah. Jim. Sahih. Jamul Quran was sunnah tadi ada disebutkan. Nah, selanjutnya masalah itu. Hadir. Istifadatul ma'na min majmu'i ma nukila 'an as-sahabati wa tabi'in. Mithaluhu fi ma'na alif al-mizan, ba al-istiwa, jim hamalatul arsh, dal itku al-asl wal far' bi mujarradi al-mulk. Jawab ba Istiwa. Nah. istiwa. Mulai dan Rosyidi. Belum. Lanjutnya. Qala ba'dul ulama bi tahqiqi al-istimna'i afdal min qouli ta'ala wa man ittaqa wa radzalika fa ulaika humul 'adun. Wa hal kana istidlaluhu min khilali min khilal al-ayah nafsiha. Min khilali al-ayah nafsiha. Jadi langsung dari ayat tersebut. Ini perkataan Suyuti. Jadi bila dhammin ila ayatin ukhra. Jadi langsung dari artinya kita sudah bisa lihat gitu ya. Tapi kalau yang lain bisa digabung dengan ayat yang lain. Oke, udah selesai. Silakan ingin bertanya silakan.
Fadlan, karena masih belum paham tentang yang bertentangan untuk dulu atau Ayo. Oke. Ini innahu laqaulu rasulin karim. Tufidu kalimata qaul rasul anil Qur'an kalamullah. Jaa ar-rasul liyuballighahu an mursili sallallahu alaihi wasallam. Walau kanat idhafatuhu ilaihi idhafatu insya' wa ibtida' lam yakun rasulan wa naqid dzalika idhafatuhu ila rasulihi al-mulki fi surat at-takwir. Wa yadullu ala dzalika ma ba'dahu fi qouli ta'ala wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ini suatu takbir ini yang ini ya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-hushur wa ma huwa biqauli rasulin karim. Ya kan? Antum pernah kan? Wa ma huwa biqauli rasulin karim. Jadi di sini kan disebutkan innahu laqaulu rasul karim. Innahu laqaulu rasulin karim. rasulin karim. Ini surat apa? Surat Al enggak ada sebutkan ya. Al-Haqqah ya. Innahu laqaulu rasul karim yang qul dan asyhadu. Oke, kemudian wa ma huwa biqauli rasulin karim. Wa ma huwa biqauli Rasul. Biqauli syair. Ini surat apa? At-Takwir. Malah setelah apa? Wa ma huwa biqauli rasulin karim dzil wa ma huwa biqauli rasulin karim dzil qud. Da syamsu kullu jibalu wasubhi tatanafas innahu laqaulu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطلقا عما صاحبكم من ولا قدر وما هو أعلم من قول شيء. Mana Hunnas wal laili idza asna subhi idza tanafas Innahu laqaulu rasulin karim. Oh ini takbir ya. Naam. takbir. Takbir. Ya. Takbir. Kemudian dzalika idhofatu ila rasulihi al-mulki al-malaki bisa takwir. Ya. Ini kali ada ayat Al-Qur'an yang lain, ini sebenarnya enggak ada di sini disebutkan. Wa ma huwa biqauli rasul karim. Coba saya cek dulu di Quran. Rasulin karim. Rasulin karim. Al-Haqqah juga. Yang Al-Haqqah. Al-Haqqah. Innahu laqaulu Innahu laqaulu rasulin karim. Ini Haqqah ini saya sebutkan. Ya, kemudian yang kedua sama. Takbir juga sama. Innahu laqaulu. Yang takbir juga innahu laqaulu. Iya. Iya, innahu laqaulu. Nah, ini sama ya. Ma huwa biqauli. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, ini tentang apa sebenarnya? Ya. Kok di sini innahu laqaulu rasulin karim? Ini wa innahu laqaulu rasulin karim
wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Nah, kalau yang kan ini sebenarnya bukan Al-Qur'an ya. Quran itu perkataan Rasul Karim Al-Quran itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Al-Qur'ana kalamullah ja'a Rasul yuballighuhu an mursilihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sifatnya untuk menyampaikan kepada umatnya, gitu kan? Nah, jadi bukan perkataannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini zahir ta'aruf di sini. Jadi seakan-akan apa? Bertentangan dengan nama bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Atau dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kan seakan-akan bertentangan dengan ini surat Takwir dan surat Al-Haqqah. Al-Haqqah di sini ya, Al-Haqqah. Ini. Jadi seakan-akan ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat dalam surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan bertentangan dengan apa yang kita yakini selama ini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya kan? Al-Quran kalamullah. Kok ini innahu laqaul Rasul Karim? Sesungguhnya Al-Quran ya adalah perkataan Rasul. Mana ini? Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan di sini adalah Rasul menyampaikan kepada para umatnya, Ini perkataannya At-Tibyan fi Aqsam Ibnu Qayyim. Wa yadullu ala dzalika ma ba'dahu fi qouli ta'ala wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Jadi Al-Qur'an itu bukan perkataannya seorang syair. Kan ada kan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Nabi Muhammad itu seorang dukun. Nabi Muhammad itu seorang syair. Dia mengatakan gini mengoceh sini. Itu datangnya dari jin, datangnya dari setan, datangnya dari dukun, datangnya dari dia bersyair. Bukan wahyu. Sudah. Adhafahu subhanahu ila kulli minhuma bi ismi rasul anna dzalika yadullu ala annahu muballighun lahu min ghairihi wa annahu rasulun fihi lam yuhdis wa syai'an minhu idz awqan ahdasan. Ya, pada intinya mengambil hidayat dari beberapa macam dalil. Tidak hanya pada satu dalil saja. Kalau dari satu dalil saja innahu laqaulu rasulin karim, sudah selesai. Kan itu akan menimbulkan misinterpretasi atau interpretasi yang salah. Al-Quran adalah perkataannya Rasul. Ini berarti Rasul buat Al-Quran dong. Nah ini kita akan terjerumus pada pemahaman yang salah. Maka untuk terhindar dari pemahaman yang salah, kita melihat dalil-dalil yang lain, ayat-ayat yang lain. Kalau kita ambil yang satu, itu kan bisa salah dan dia secara zahir bertentangan dengan ayat yang lain yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya kan? Nah, disinilah perlu adanya hidayah yang menjelaskan gitu. Nah, di sini penulis mengambil dari Ibnu Qayyim dan juga At-Tibyan fi Aqsamil Quran, ya. Bahwa itu menunjukkan Rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan
ya pada para sahabatnya sebagai ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataannya dukun. Nah, maka di ayat Al-Haqqah disebutkan wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ini yang mengatakan Al-Quran itu bukan seorang penyair, bukan seorang dukun, dia betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya Allah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, dan silahkan yang ditanyakan. Sudah tidak ada ya? Ya. Kalau tidak ada, kita cukup sekian. Kita kurang 4 pertemuan lagi. Kalau dari sini ya, pertemuan lagi itu berarti dari surah Asyir. Insyaallah, Rabi Asyir. Insyaallah kita bisa nanti sambil menjawab sambil latihan untuk UTS UAS. نختتم هذا اللقاء بقراءة الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih kepada teman-teman yang juga hadir secara online. Semoga seluruhnya mendapatkan keberkahan dari pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tadi bingung siapa? Salah belah.